Oke teman-teman, selamat pagi ya. Udah jam 7:30 loh. Nah, di video kali ini kita bakal coba untuk setup playlist Proxmox ya, karena saya pengen bikin video tentang Proxmox teman-teman. Nah, sebelumnya kita bakal install dulu teman-teman. Teman-teman bisa download aja di untuk si ISO-nya di situsnya Proxmox teman-teman. Pilih yang virtual environment ini ya, teman-teman download. Setelah download kita bisa ke VirtualBox teman-teman. Seperti biasa kalau di VirtualBox saya meremote-nya itu pakainya adapter ini ya, host only Ethernet teman-teman, yang mana ini si jaringan internal antar si VM dan juga host teman-teman. Untuk IP-nya saya kasih di sini 10.12 ya, biar enak teman-teman. Nah, kita langsung aja untuk bikin Proxmox-nya. Di sini saya pindahin aja ya ini VM folder karena di DC saya udah penuh nih. Nah, itu ya. Saya pindahin ke sini aja teman-teman. Nah, terus untuk folder ISO-nya ini arahkan aja di mana teman-teman downloadnya gitu. Kalau saya letakin di C ya teman-teman. Sini saya ganti ke 64 bit. Nah, di sini untuk speknya saya bakal kasih RAM-nya se-GB 500 aja teman-teman. Karena udah cukup banget ya se-GB 500 itu. Nah, seginilah. Lebihin dikit dah. Untuk CPU saya kasih 2 teman-teman. Untuk virtual disknya saya bakal kasih 10 GB aja. Soalnya nanti kita insert aja teman-teman virtual disknya ya. Jadi kita setup aja langsung di sana. Seolah-olah nanti kita menambahkan hard disk baru teman-teman ke dalam Proxmox-nya ya. Kalau teman-teman nggak pakai VirtualBox ya, nah, teman-teman tinggal install aja tuh. Tinggal install ISO-nya, lalu klik oke ya. Cuman di sini saya pakai VirtualBox teman-teman biar enak ya, karena saya nggak punya PC. Diubah jadi server ya. NAT-nya saya pakai untuk internet teman-teman. Ini kita tunggu sebentar, kalau lama saya skip ya. Saya skip aja deh. Takutnya lama. Oke teman-teman, ini udah selesai ya untuk bootingnya. Nah, saya perbesar dulu. Nah, di sini saya bakal pakai yang graphical aja install teman-teman biar enak ya klik. Dan ini cukup ringan ya, saya udah nyoba install sebelum saya record ini ya. RAM 1,5 masih aman sih, cuma belum aktif ya kontainer dan fitur-fitur lainnya. Kita bakal coba nanti kalau sudah full fitur bakal seperti apa. Nah, kalau teman-teman nggak pakai VirtualBox, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini saya nggak support teman-teman CPU saya ya, padahal sudah saya nyalain ini di BIOS untuk si VT-nya ya. Karena saya pakai Intel, jadi mungkin nanti kedepannya kita pakai kontainer aja teman-teman. Kita oke. Terus saya agree ya. Di sini karena cuma satu ya harddisknya, kita pakai yang ini aja teman-teman. Terus Indonesia ya di sini. Ya udah ada nih, nah ini ya. Indonesia, kita cari yang Makassar ya, karena saya yang orang Kalimantan. Next aja, passwordnya saya kasih daus 123 aja ya. 23456 sama seperti di ADDS kita ya, biar inget tuh. Emailnya nggak perlu ya, saya rasa. Nah, mungkin saya kasih gini aja, email.com. Kalau teman-teman aslinya boleh nih diisi ya sama email teman-teman. Sini kita host namanya saya kasih Proxmox aja. NIC-nya 2 ya saya. Ini yang NAT, ini yang host only teman-teman. Cuma di sini saya bakal timpa aja setting IP-nya teman-teman. Karena di VirtualBox tadi kan saya setting host only teman-teman. Jadi kita bakal config sebentar agar dari sisi Windows bisa mengakses si VirtualBox-nya teman-teman. Kalau teman-teman nggak pakai VirtualBox, langsung aja di server teman-teman bisa nih samakan aja subnetnya sama IP router teman-teman gitu. Ini next aja. Nah, kita kasih nama Proxmox gini ya. Harus pakai com lah. .com ya, gini deh. Sesuai domain katanya. Nah, ini sudah sesuai belum untuk settingannya teman-teman? Saya rasa udah ya, karena ini saya bakal timpa lagi teman-teman untuk settingannya ya.
Ini kita tinggal install aja, tinggal ditunggu teman-teman. Jadi saya bakal skip aja ya sampai selesai proses instalasinya, karena cuma nunggu aja teman-teman. Oke teman-teman, ini ada notif ya karena katanya memorinya kurang. Skipping auto creation LPM karena memorinya kurang ya, saya oke aja. Nah, baru saya skip lagi teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai ya proses instalasinya nih. Kita tinggal cabut disk saja ya. Kalau teman-teman yang asli gitu yang nggak pakai Proxmox, bisa langsung aja juga dicabut teman-teman flash disknya ya kalau pakai flash disk. Nah, udah kita tinggal start aja teman-teman PM-nya. Saya skip ya kalau lama, takutnya lama, saya skip aja deh. Oke teman-teman, ini udah selesai booting ya. Kalau teman-teman pakainya asli ya, ada servernya, teman-teman tinggal ketik aja nih IP ini, atau teman-teman sesuaikan aja sama IP di router kalau setting manual sebelumnya ya. Cuma di sini saya kan pakainya VirtualBox ya, jadi saya perlu sedikit konfigurasi teman-teman. Kita coba pengen Google dulu deh, saya mau tes internetnya. Oke, udah reply ya. Saya bakal kesini dulu teman-teman. Ini biarkan aja. Kita bakal bikin baru lagi teman-teman di sini. Saya cek ini dulu deh. IP address NIC 1 ya. Berarti kita pakai NIC 1. NIC 1 di sini ya. Get manual, ini bisa kita setting, kita bikin auto PMBR 1 mungkin ya. IPS PMBR 1. Nah, terus kita enggak IPS-nya itu dia menggunakan NOC. Pakai yang ini teman-teman, NIC ya, pakai NIC ya. Saya cek dulu. Tadi itu pakai NIC ya, NIC 1. Oke teman-teman, karena kita pengen manualnya di sini. Oh, nggak benar aja teman-teman. Ternyata memang pakai PMBR. Autonya itu menggunakan PMBR, cuma sini kita pilih satu, yaitu adalah menggunakan statik ya. Kita ikutin yang di atas saja tuh teman-teman. Terus addressnya itu pakai 192.168.10.13 ya. Kita pakai /24 teman-teman. Jadi ini saya samain sama yang di host only tadi teman-teman untuk IP-nya ya. Gateway-nya 192.168.10.1 aja. Nah, ini tadi nih bridge port. Nah, ini jadi si VirtualBox itu, si Proxmox itu teman-teman, dia nggak disetting ya untuk NIC-nya ini atau interface fisiknya itu teman-teman. Jadi si Proxmox itu, misalnya kita punya ya dua, kayak punya saya nih, ada IPS NIC 0 dan juga IPS yang NIC 1 teman-teman. Itu dia interface fisik ya. Di sini ada lagi PMBR teman-teman. PMBR ini adalah virtual switch-nya ya. Jadi dia masuk dari dua interface fisik tadi teman-teman, NIC 0 dan NIC 1. Kita bikinkan lagi untuk switch-nya teman-teman. Yang mana switch-nya ini nanti yang terhubung ke PM teman-teman. Jadi dia nggak langsung di interface fisiknya, tapi kita wajib, bukan wajib sih, memang otomatisnya gitu. Bukan otomatis tapi standarnya gitu teman-teman. Jadi masuk dulu interface fisik, ditahan sama switch-nya, switch virtualnya, baru di switch virtual itu nanti terhubung ke PM-nya teman-teman. Nah, mungkin di sini kita lanjut lagi ya untuk config portnya. Di sini NIC 1 ya tadi kalau nggak salah. Kita ikut template yang ini aja teman-teman. Kita ubah dikit ya. Portnya itu NIC 1 karena NIC 1 ini adalah yang host only adapter teman-teman. Terus ini lagi kita config lagi bridge STP seperti biasa ya, STP teman-teman. Kita matikan aja. Ini buat anti loopnya ya. Bridge FD, ini delaynya teman-teman 0.
Oke, kita Ctrl S lalu kita restart ya teman-teman. Networking ya. Saya cek dulu ya sebentar apakah udah record nih, takutnya nggak record. Soalnya tadi 2 kali saya ngecek tes aman ya. Soalnya tadi saya ngecek itu ada yang nggak bisa teman-teman. Kalau ini udah aktif nih, sudah jalan nih teman-teman untuk si ini kita virtual switch virtual kita teman-teman, VMware 1. Kita coba ping dulu teman-teman. Kita mulai dari bawah dulu ya, jangan langsung ke webnya teman-teman. 10.13 ya. Oke, ini udah reply, berarti ini udah aman ya di layar 3 ini teman-teman. Kita lanjut ke layar 4 pakai port 8006 nggak salah tadi ya, 13.3. Oke, ini udah masuk teman-teman. Kita coba masuk dulu teman-teman. Ini root ya, seperti biasa pakai itu teman-teman. Kayaknya udah mau selesai juga video kita teman-teman, karena orang sedang acara juga di masjid. Nah, jadi cukup simpel ya teman-teman. Kalau teman-teman pakainya langsung ini ya, yang VM nggak pakai VM gitu, teman-teman tinggal klik aja, karena memang di sininya udah disettingkan ya. Nah, di sini tadi yang mana nama kita, nah, ini sudah disettingkan teman-teman. Cuma kan saya menggunakan ini ya, VirtualBox dan pakai adapter 2 host only teman-teman, agar saya bisa mengakses ininya ya, si Proxmox-nya antar host dan juga VM-nya teman-teman. Jadi saya sedikit konfigurasi nih. Cuma kalau teman-teman nggak seperti saya gitu atau nggak pakai host only, teman-teman nggak perlu setting ini ya. Cuma karena saya perlu teman-teman, jadi saya setting. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Udah mau acara juga di masjid, jadi mungkin kita kembali ke awal lagi ya. Pertama teman-teman download dulu untuk si ininya ya, setupnya teman-teman. Nah, ini teman-teman download dulu, baru teman-teman install di VirtualBox seperti biasa, simpel banget. Teman-teman tinggal create VM aja ya, klik ya, teman-teman new, teman-teman kasih nama misalnya gini, terus teman-teman arahin foldernya kemana, terus ISO-nya di mana, teman-teman setting hardware-nya berapa. Saya tadi itu saya nyeting se-GB 500 untuk RAM-nya, CPU-nya saya kasih 2 teman-teman. Ininya saya kasih 10 ya, karena nantinya kita bakal menggunakan ini teman-teman. Nah, saya bakal manual aja, jadi seolah-olah nanti kita nyolok harddisk teman-teman di sini ya, di storage. Nanti saya tambahkan teman-teman. Kita bakal mungkin next video ya, kita bikin template buat VM, buat kontainer, buat macam-macam ya. Lalu setelah itu teman-teman tinggal ikutin aja prosesnya. Saya pakai UI, kalau teman-teman ikut bisa pakai UI juga. Tadi ada notif kalau memang dia nggak bisa LPM ya, nggak bisa bikin LPM ya teman-teman. Itu adalah storage-nya si Proxmox ya. Jadi nggak apa-apa, karena soalnya nanti kita bikin manual teman-teman. Jadi teman-teman oke aja kalau ngikutin saya. Cuma kalau teman-teman yang asli ya dipakai beneran servernya itu, nggak pakai VirtualBox, teman-teman bisa gedein aja size-nya atau teman-teman bisa-bisa gitu. Kalau teman-teman tinggal ikuti aja, dan saya rasa setelah itu teman-teman tinggal masuk aja ke IP-nya ke dalam ininya ya. Misalnya teman-teman pakai IP router, kan teman-teman setting statik itu menuruti IP router, mengikuti IP router, teman-teman tinggal klik aja nih IP-nya dan portnya itu berapa. Portnya itu 8006. Cuma kalau teman-teman pakai VirtualBox dan pengen ngikutin topologi saya, teman-teman bisa nih tiru aja konfigurasi saya. Di sini saya bikin interface baru teman-teman, VMware 1 ya. Ini saya pakai untuk akses si Proxmox-nya dari Windows saya, karena saya pakainya host only adapter ya, yang mana itu bikin satu koneksi internal antara host dan juga VM, yang mana VM-nya ada Proxmox, host-nya itu adalah Windows saya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pergi ke etc network interface ya, mirip setting IP static seperti biasa ya. Di sini teman-teman tinggal kasih kode aja, deklarasiin dulu si ininya, interface-nya. Sini IPS NIC1 init manual, kita kosong ya, kita isi sendiri. Terus teman-teman bikin lagi interface baru auto VMware, ini buat aktifnya teman-teman, biar dia langsung aktif interface-nya ketika dia boot. Terus kita deklarasiin seperti ini teman-teman, kita deklarasiin si
interface-nya itu adalah VMware. Saya setting inet static, buat saya kasih IP static. Kalau di HCP ganti aja nih jadi di HCP, mirip sama setting seperti biasa di Linux. IP-nya saya kasih begini teman-teman, gateway-nya saya kasih gitu. Bridge port-nya ini seperti di MikroTik teman-teman, kan kita bikin bridge ya, ini bridge jatuhnya teman-teman. Nah teman-teman masukin portnya yang mana, portnya itu lewat NIC 1 ya, jadi bridge ini terhubung ke NIC 1. Nah NIC 1 ini adalah host only adapter ya teman-teman. Terus bridge STP ini anti loopingnya saya matikan aja. Nah ini bridge delay-nya saya matikan aja. Terus ini harus ada ini ya, karena dia membaca config-nya dari sini teman-teman, dari source etc network interface gitu. Nah mungkin itu saja teman-teman, semoga ini suaranya nggak hancur lagi ya, karena sebelumnya saya record hancur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.